Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri Angker. Anjir, naon angker teh? Angker teh Anak-anak keren. Oke, Boga pembahasan naon ya Nandri? Punya pembahasan apa? sekarang tuh kita akan membahas apa ya? Tentang mitos-mitos atau naonnya euy, Tapi berbau mistis juga ya. berbau mistis lah pastinya. Nah, gua juga sebelumnya pengen ngebahas ini nih. Ada antuna. Jadi kalau misalkan ada makhluk halus, biasanya suka mempertandakan dulu gitu dengan adanya bau-bau wangi-wangiannya Yang khas banget lah ya. banget gitu. Kayak apa ya biasanya? Lu pernah gak sih? Ya, yang gua tahu sih bau kentang, katanya kentang itu tuh menandakan bahwa ada genderuwo. Bukan ada yang hajat? Sih bisa jadi genderuwo ya, kentang balado deh. Bukannya ini apa? Bau singkong bakar. Singkong bakar, Singkong bakar kalau genderuwo. bau kentang kan? Rumah kentang itu mah. Enggak berat. Emang ada bau kentang juga menandakan apa gitu? Menandakan apa? Genderuwo. Nggak tahu genderuwo, nggak tahu pocong, lupa lagi gua. Pokoknya ada lah ya. Pokoknya ada. Ada aja lah namanya. Daripada Nah, ini tuh akan membahas apa itu tuh? jenis bau bertanda makhluk halus ada di sekitarmu. Oke. Gitu. Oke, tapi sebelum lanjut nih, tetap kita akan melewati salah satu iklan dulu. Nah, Oke, setelah yang satu ini ya. betul. Bersama Kumis Podcast, inilah pembahasannya. Jenis bau bertanda makhluk halus itu ada di sekitarmu. Wow. Ini yang pertama gua bacain dulu ya. Nanti kesananya lu aja deh. Nih, yang pertama ada bau minyak mistik. Kayak gimana ya bau minyak mistik kita? Saat mencium bau minyak mistik dan wewangian sejenisnya, kamu harus segera waspada. Nah ini, ntar sebelumnya kayak gimana ya bau minyak mistik tuh? Minyak mistik kayaknya menyan atau gimana ya? Kayak gitu ya. Kayak Soalnya ini kurang detail juga lah ya. Pokoknya sejenisnya lah. Jika bau ini tercium sangat kuat tanpa tahu sumbernya, bisa jadi adalah itu pertanda adanya hantu pocong berada di sekitar kamu. Gila, serem banget. Itu juga kalau lu mencium gitu. Oh gitu. Tapi kalau nyium cewek ya gimana? Itu pertanda dibawa ke puasa gitu. Yang kedua ada bau bunga melati. Nah, ini nih. Udah pasti Gua kita tahu. sering juga nih mencium aroma-aroma bunga melati. Apa itu tuh tandanya, Nal? Tandanya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa bau melati memang menjadi pertanda munculnya hantu perempuan katanya. Jadi kalau ada bau melati itu adalah ada sosok perempuan. Kuntilanak lah ya. Mungkin ini nih, jika kamu mencium aroma ini padahal tidak ada bunga melati di dekat kamu, artinya ada kuntilanak, betul. Atau hantu-hantu perempuan yang sedang mendekatimu loh. Jir, sedang mendekatimu. Didekati lewat WA. Enggak gitu. Enggak gitu. Lewat telegram. Oke, lanjut ah. Yang ketiga ini bau kemenyan. Berarti yang pertama bau minyak mistik kayak gimana ya? Coba lu searching dulu, Nal. Aduh, Jadi penasaran juga sih. lah biar para fanku bisa aja yang ngasih tahu di kolom komentar ya. Bau minyak mistik itu kayak Nah, gimana? itu sih boleh. Biar aktif lah para kawan terus kita lah ya. Ini 3 bau kemenyan nih, lu baca deh. Oke, gua lagi nih. Bau kemenyan. Bau makhluk halus
ini ternyata dikenal menjadi pertanda adanya serangan sihir dari jin. Oh, Kalau kemenyan itu jin. jin, jadi serangan sihir atau ya mungkin bisa jadi santet kayak gitu kan serangan sihir juga kan. Oh, ritual juga suka dipakai itu ya. Nah, umumnya bau ini akan muncul ketika seseorang melakukan santet atau guna-guna kepada orang lain tuh. Nah, ciri khas banget lah ya. Memang bau kemenyan itu dipakai untuk hal-hal seperti itu ya. Ya betul. Oke lanjut. Yang keempat apaan? Pakai kemenyan. Gua pernah sih apa ya, mencium bau kemenyan, cuma ya abis kecium tuh langsung muntah-muntah karena nggak enak banget sih, nah. Yang suka ya baunya. Nggak suka banget baunya. Kan ada juga parfum kemenyan gitu, jadi ya gua ngeciumnya juga gila, Males ya. males banget. Oke lanjut. Oke, yang keempat, bau darah nih. Nah, Udara ada apa? salah satu bau yang menjadi pertanda adanya makhluk halus. Ini sering dikaitkan dengan keberadaan wewe gombel. Oh, atau bisa dibilang tuh ini biasanya bau amis mungkin ya. Bau amis kan lebih ke darah ya? Ya, betul. Ini berarti bau gombel ya. Wewe gombel. Nah, hantu wewe gombel sering menunjukkan keberadaannya dengan menebarkan semerbak bau darah yang tak jelas sumbernya. Nah, di sini kalian juga bisa tahu ya bahwa di setiap baunya itu ada apa ya? Ada jenis-jenis. Ada jenis-jenisnya. Ini tuh hantu apa gitu. Yang biasanya kita tuh gak tahu ya. Biasanya kalau ada bau ini, wah ada sosok aja. Iya, betul. Misalnya seperti itu. Ya tapi nggak tahu ini juga. bau-baunya sangat apa ya? Ciri khas banget lah ya ini tuh. Yang kita ketahui gitu. Iya. Nih ada nih nomor 5, bau bangkai. Ada apa? Ada berit kegeleng. Nah ini nih, nah. Bukan hanya bau melati doang nih. Bau bangkai juga menjadi pertanda adanya hantu kuntilanak di sekitar kita. Oh, bocil anak juga termasuk nih bau bangkai. Jadi tidak hanya bau melati gitu. Tapi itu memang bau yang paling sering sih kalau gua cium tuh ya, bau bangkai ya, entah emang itu dari bangkai. Tapi kalau malam-malam juga gua suka agak berinding juga sih. Pernah juga kan kayak melati padahal nggak ada pohonnya gitu. Nah itu Suka bingung. nih lanjut nomor 6 nih, nah. Bau sawo menyengat. Bau sawo. Gue baru denger nih kalau ini. Kayak gimana baunya? Udah gak tahu sih. Nih, jika kamu tak punya pohon sawo tapi ada aromanya yang menyengat, bisa jadi itu adalah pertanda keberadaan jin sejenis memedi sawah atau hantu sawah yang sedang singgah di dekat kamu. Ini ada juga ya. Ini baru pertama kali sih gua denger. Ya mungkin Ada. bau menyengat. Ya mungkin ada lah ya. Makanya ini tertulis gitu. Ya. Lanjut. Sawah. Orang-orangan sawah kali. Beda lagi. Nah ini nih, nah ini yang barusan lu bahas sedikit-sedikit, yaitu adalah bau singkong bakar nih. Nah, mungkin sebagian dari kamu seringkali mengabaikan keberadaan bau ini nih. Padahal jika tidak ada orang yang sedang membakar singkong, bau ini boleh jadi pertanda adanya makhluk halus sejenis genderuwo. Kan emang ini tuh apalagi di kampung ya udah begitu ramai lah gitu. Iya sih. Untuk bau yang ini tuh. Ini hanya berapa nih? 8 nang. Berarti habis ya? Masih ada. Kita lanjut aja ke mitos-mitos nih, nah, biar agak panjang lah ya. Boleh. Tapi ini sebelumnya gue pengen tanya dulu nih ke para pemirsa kawan kumis. Dari 8 bau itu kalian lebih suka yang mana? Bukan lebih suka dong. Ini ya pertanyaannya. Kalian lebih sering mencium aroma yang mana tuh? Yang mana? Yang favorit? Favorit? Apakah bau Kalau sedap malam ada nggak ya itu? Oh enggak ya? adanya bau diorama enggak?
Masuk juara monggo. Ini yang mau dibahas mitos apa? Suara ayam kayak gitu. 5 mitos mengerikan. Oke, kita baca. Boleh? Yang ke-1, tetesan jeruk nipis pada mayat. Wah, ini gua baru pertama kali Nih, tahu ini. ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat tentang larangan untuk tidak memberikan tetesan jeruk nipis ke darah orang yang sudah meninggal. Ya, emang Mas tahu. Nih, Khususnya dikasih jeruk nipis. coba emang bumbu kacang. Nih, katanya akan menyakitkan mereka yang sudah mati sehingga mereka akan menuntut balas pada pelakunya. Oh, dendam jadi. Dendam. Gua baru dengar sih kalau ini. Terdengar seperti omong kosong, tapi hal ini memang benar terjadi, Nal. Oh, jadi emang ada pernah kejadian nih. Pernah ada orang Tapi iseng banget itu. orang iseng yang meneteskan jeruk nipis ke darah orang yang meninggal meninggal kecelakaan nih. Tak lama terdengar seperti sebuah erangan yang entah dari mana asalnya. Beberapa hari kemudian pelakunya tewas dengan cara yang sama. Dengan sama kecelakaan gitu. Di tempat yang sama pula, Nang. Meskipun terdengar tidak masuk akal, jangan pernah mencoba Ya, mitos yang satu. soalnya ngapain juga sih sebenarnya ya? Mau iseng juga ngapain sih sebenarnya ya? Lain, Ya udahlah, mending percaya aja. percaya aja, menghargai. Tapi gila, ngeri juga lah ya. Meninggalnya juga sama kecelakaan, terus tempatnya juga sama gitu kan. Aduh, Kagok ketua diberi jeruk nipis, tapi itu di uyahan. dari Somaya. Next. Oke, next nomor 2 nih. Membawa telur ayam kampung di hutan malam hari. Kayaknya Gua baru dengar ya. agak aneh nih ya. Tapi bagus, jadi menarik nih. Menarik banget. Mitos jangan membawa telur ayam kampung ke hutan pada malam hari ini Kenapa? sangat terkenal di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ini kenalnya di Kalimantan. wisatawan kumis yang di Kalimantan pada tahu nggak nih? Pada tahu nggak nih? Kalau pada tahu, komen. Lumayan gitu. Sangat dilarang membawa telur ayam kampung saat melewati hutan di malam hari. Alasannya, mungkin aja telur itu akan diincar oleh makhluk halus penjaga hutan. Tapi telur ayam kampung ya? Telur ayam kampung, ya mungkin kesukaannya lah ya. Bisa jadi. Dan itu tuh bisa dibilang mengundang mungkin ya. Hati-hati tuh yang rumahnya di Dekat hutan. dan kayak gitu ya. Terus malam-malam bawa telur ayam Ayam kampung. Wah, jangan, hati aja. hati-hati aja. Bisa pecah. Itu punchline-nya tuh. Oke, next. Oke, ini ada ceritanya. Nah, Wah, ada ceritanya. belum next dulu nih. Siap. Cerita ini pernah terjadi beberapa tahun silam nih, Nah. Kala itu ada 2 orang pemuda rantauan yang baru saja pulang dari sebuah pasar. Seperti kita tahu, di Kalimantan akses jalan memang agak susah tuh. Kebetulan saat itu pasar memang jauh dan jika ingin jalan pintas harus melewati hutan. 2 orang pemuda ini ingin membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk pula telur ayam kampung. Nah, sebenarnya keduanya sudah sering mendengar mitos ini. Namun mereka mempertimbangkan jarak pasar yang jauh dan makan waktu lama jika harus berbalik arah. Tapi ini tuh hanya di hutan. Hutan itu. Ya mungkin mereka juga nggak berniat sih ya. Cuman ini kejadiannya kayak gimana sih? Iya. Jadi mereka ini memutuskan untuk melewati hutan. Tidak butuh waktu lama, kejadian mistis pun terjadi. Nah, keduanya diganggu sesosok makhluk putih misterius hingga motor yang dikendari keduanya terjatuh. Ya, Lihat sosok berarti melihat sosok sampai kecelakaan. kecelakaan. Wah, ini coba gua lihat. Oke, nih lanjutnya oleh Alda nih. Ini baru 3 ya. Melangkahi bambu yang merunduk saat maghrib. Melangkahi bambu yang merunduk pada saat maghrib.
Sumpah ini mitos-mitosnya baru denger semua gua anjir. Keren. Oke, lanjut. Oh, ini yang lebih ke mitos orang Jawa. Oke. Masih dipercayai hingga sekarang dan sepertinya tak perlu dibuktikan kebenarannya. Mitosnya melangkahi bambu yang merunduk akan membuat kita menghilang karena diculik makhluk halus. Wah. Dan kemungkinan tidak akan pernah kembali katanya. Wah, jadi jangan coba-coba deh. Coba-coba lah. Mitos ini memang pernah terjadi. Hal ini dialami oleh seseorang bocah nih asal Kebumen. Oke. Beberapa waktu lalu diceritakan, tiba-tiba saja ia melihat bambu yang merunduk seusai bermain bersama teman-temannya. Tanpa pikir panjang, dilangkahinya bambu itu dan langsung menghilang. Langsung dengan sekejap gitu. Indah alam mungkin ya. Baru sekitar 4 tahun kemudian, bocah ini ditemukan pingsan di dekat pohon bambu tempatnya terakhir terlihat. Anjir, 4 tahun gila. Ini lah ya 4 tahun. Sebenarnya gak masuk akal ya. Iya, Tapi ini ya 4 tahun terus pingsannya di di situ kan. situ. Kan aneh juga ya. Si bocah mengatakan bahwa saat ia melangkah bambu itu ada sosok makhluk halus yang menculiknya. Lalu kenapa ia bisa kembali masih merupakan hal yang misterius. Jadi mungkin tanpa disadari juga dia bisa kembali. Bisa kembali lah ya. Wah, masih Iya, tapi alhamdulillah ya. tapi mungkin bocah ini tuh bisa jadi nggak sengaja lah ya, namanya juga anak kecil, jadi kan lompat-lompat sana sini gitu kan. Ini tanpa pikir panjang ya masuk. Dengan tidak sengaja dia melompati atau melangkahi bambu itu gitu. Nah, untuk yang udah punya anak dijaga ya. Dijaga. Agar tidak keluar jauh-jauh. Ya. Gitu. Oke, ini yang keempat ada jangan nyanyikan tembang durma. Tahu lu lagunya? Gua nggak tahu sih. Nanti kita dengerin ya. Nah, itu boleh di akhir konten ini, bro. Tembang durma atau durma macapat adalah sebuah bait lagu Jawa yang mengandung unsur magis tertentu. Banyak mitos yang beredar tentang lagu ini yang berisi larangan untuk menyanyikannya. Oh, ini kayak Lingsir Wengi mungkin ya. Iya, bisa jadi. Pasalnya bait ini sangat disukai makhluk halus, bahkan dipercaya barang siapa yang sekali menyanyikannya tidak akan mudah untuk lepas begitu saja. Jangan sih, Nel. Gak usah nyanyiin lah. Ya, Kan dengerin. iya sama aja, nah. Anda aja ya. Takut ya. Kok gue takut juga lah. Oke, lanjut. Ada ceritanya gak nih di balik Ini mitos ini? ceritanya nggak ada sih. Coba ada. Kayaknya memang lebih kayak Lingsir Wengi gitu mungkin. Gimana tuh? Lebih mengundang. Gimana, mau coba? Dengerin sekarang gitu. Boleh. Sikat. Kan bang Sebelumnya, aduh, untuk para hantu ini mau gue disuruh Andri ya. Jadi kalau mau mendatangi atau mengganggu ke Andri aja. lu malah buka YouTube Kids aja. Buat atlet brother. Aduh, nanti keluarnya dikobok-kobok kain. Ini gue tahu. Oke. Apa tadi tuh? Tembang Durma. Tembang Durma. Oke, mohon maaf ya. Gua penasaran nih sama lagunya. Iya, niatnya pengen tahu aja lah ya. Ini lagu-lagu budaya. Iya, ini masuknya lagu budaya lah. Oke, sok nah. Aras belok patok barang. Ipun sami tamban teng sariranira cegah dahar lan kuling terapun suda. Wah, udah deh. Udah kok merinding juga lah ya. Merinding juga anjir. Merinding. Ini nih ada komentarnya juga nih, nah. Gimana? Ini bisa memancing kedatangan makhluk halus tuh. Tapi sumpah merinding banget anjir. Bella ada apalin giring lagi nak kembali. Coba gitu ini lempar batu sembunyi tangan. Diri. Tembang seorang prajurit itu ada. Wah, Abang Sirwi masih kuat sih. Ya kan gini nah, katanya kalau Leng Serungi sih
malahan buat pengusiran hantu di sekitar kita katanya gitu. Buat pengusiran. Eh, Kalau ini buat mengundang. ini buat mengundang. Merinding guys. Sembang Gurma ya, lagu dari asal Jawa. Asal Jawa. Nih buat kalian juga yang tahu apa tuh menyimpan apa sih di lagu itu, kisah. Kisah apa? Boleh Boleh di kolom komen. Biar kita saling tahu lah. Kita sharing lah ya. Oke segitu aja. Mungkin dari pembahasan Kumis Podcast kali ini. Dan buat kalian yang udah mengirim cerita jangan khawatir, besok nanti kita ceritain lagi ya. Kita ceritain lagi dong. Karena ada requestan sih ini pengen apa ya, bahas mitos katanya. Iya, betul. Kita sanggupi dulu lah. Ya, Gitu. Nanti kembali lagi ke cerita mistis. cerita mistis. Dan tidak lupa juga buat kalian kawan kumis, kalau mau merekomendasikan tempat-tempat angker yang ingin kita Andri kunjungi. kita kunjungi dong, siap. Lu jangan, kita harus tetap kompak. Nah, betul. Apalagi di hadapan para pemirsa. Nah itu boleh langsung aja di DM atau mungkin di Gmail atau Ya, mungkin di mana aja. komentar. Yang penting nyampe dan kebaca sama kita. Nah, itu deh poinnya atau pesannya gitu. Nah, oke, mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Saya Andri. Saya Aldan. Tunggu kami di episode Berikutnya. Komes